Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar dan juga merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang yitmahmah atau menunda. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Lukas pasal ke-17. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-32. Saudara tandai dulu. Lukas 17 ayat 20 sampai dengan yang ke-32. Di situ dikatakan, dan ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Elohim datang? Dia, Yesua, menjawab kepada mereka dan mengatakan, kerajaan Elohim datang bukan dengan pengamatan. Mereka pun tidak akan berkata, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Sebab lihatlah kerajaan Elohim ada di antara kamu. Dan dia berkata kepada para muridnya, waktunya akan tiba ketika kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia itu, tetapi kamu tidak akan melihatnya. Dan mereka akan berkata kepadamu, lihatlah di sini atau lihatlah di sana. Kamu janganlah pergi ataupun mengikutinya. Sebab sama seperti kilat yang memancar, ia bercahaya dari ujung langit ke ujung langit. Demikianlah pula anak manusia akan datang pada harinya. Namun pertama-tama seharusnya lah dia menderita banyak hal dan ditolak oleh generasi ini. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, mengawini dan dikawini sampai waktu Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan air bah melanda dan membinasakan segala sesuatu. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan segala sesuatu. Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari anak manusia disingkapkan. Pada hari itu orang yang sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah dia turun untuk mengambilnya. Dan orang yang ada di ladang, sama seperti itu janganlah dia kembali pada apa-apa yang tertinggal. Ayat 32 kita baca bersama-sama. Ingatlah istri Lot. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Kitab Lukas pasal ke-17 secara khusus ayat yang ke-32 ini saudara. Ini adalah satu di antara ayat kitab suci yang kalau kita perhatikan kalimatnya itu sangat singkat. Yaitu apa tadi kalimatnya? Ingatlah istri Lot. Saya katakan satu di antara yang paling singkat. Karena di dalam kitab suci kita itu juga ada ayat yang kalimatnya juga singkat. Saudara tahu ayat apa itu? Ayat yang dikatakan apa? Halo? Ayat itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kalimat hit tefalelu kol hayom. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu hanya ditulis dengan satu kalimat singkat dengan dua kata, yaitu tetaplah berdoa. Dan apa yang kita baca ini saudara, ini adalah perikop percakapan antara Yesua dengan orang-orang Farisi. Tetapi pada waktu itu tidak hanya Yesua dan orang-orang Farisi yang ada. Tetapi pada waktu itu juga ada murid-murid Yesua yang ada di dekat Yesua. Waktu itu saudara, Yesua dan orang-orang yang ada di dekatnya, itu ceritanya mereka sedang membicarakan tentang kerajaan Elohim. Dan pada waktu itu mereka juga sedang membicarakan tentang kapan waktu kedatangan Yesua yang kedua kali itu. Nah tetapi kalau kita perhatikan, di tengah-tengah pembicaraan
tentang situasi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Waktu itu tiba-tiba Yesua itu menyelipkan satu perkataan, ingatlah istri Lot. Jadi kalau kita perhatikan, di tengah-tengah pembicaraan yang serius, yang sedang membicarakan tentang kapan Yesua itu akan datang kembali, dan seperti apa kira-kira kalau Yesua itu nanti datang kembali. Waktu itu tiba-tiba Yesua itu menyelipkan satu perkataan singkat yang dikatakan, ingatlah istri Lot. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ayat 32 ini, atau kita melihat ayat yang dikatakan ingatlah istri Lot, kalau ayat ini kita lihat hanya dalam bahasa Indonesia, kita hanya akan menemukan satu peringatan yang biasa saja. Tetapi kalau kita coba melihat ayat ini dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibrani, sebetulnya kita di situ akan melihat bahwa kata ingatlah istri Lot itu sebetulnya kalimat penegasan dari Yesua. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, kata ingatlah istri Lot ini ditulis dengan kata sikru et eset Lot. Nah, coba saudara perhatikan di sini ada kata et. Kata et dalam kalimat ini, sekalipun et itu ikut dibaca, tapi perlu saudara ketahui, et itu tidak diterjemahkan. Ya, jadi kalau saudara membuka kitab suci berbahasa Ibrani, saudara akan menemukan Lukas 17 ayat 32. Kalimatnya seperti ini. Sikru et eset Lot. Nah, di sini ada kata et. Kata et dalam kalimat ini sekalipun ikut ditulis dan ikut dibaca, tapi kata et ini tidak diterjemahkan. Ini kita pegang dulu baik-baik. Nanti kita akan ngerti artinya apa. Kata et ini ikut ditulis dan ikut dibaca, tetapi tidak diterjemahkan. Saudara cari terjemahannya kata et, itu tidak ada. Nah lalu kenapa kata et ada di ayat ini kalau tidak diterjemahkan? Jadi bisa saya katakan kata et ini unik, saudara. Dia ditulis dan ikut dibaca, tetapi tidak diterjemahkan. Dan sebagian besar kata et yang ada di dalam kitab suci bahasa Ibrani, bahkan mungkin semua kata et yang ada di dalam kitab suci bahasa Ibrani, saya katakan mungkin karena saya belum membaca kitab suci bahasa Ibrani dari awal sampai akhir itu belum. Tetapi kemungkinan besar kata et yang ada di seluruh isi kitab suci bahasa Ibrani itu ditulis dan ketika waktunya dibaca ya ikut dibaca, tetapi kata et itu sendiri tidak diterjemahkan alias tidak ada terjemahannya, saudara-saudara sekalian. Nah pertanyaannya, kenapa kata et ada di kitab suci kalau tidak diterjemahkan? Di sini saudara, yang harus kita tahu dulu adalah bahwa kata et di sini, et itu sebetulnya bukan kata biasa. Saudara perhatikan, et itu ditulis dari dua huruf Ibrani apa ini? Alef dan tau. Kata et di sini ini bukan kata et biasa yang hanya untuk memenuhi kaidah tata bahasa Ibrani. Tapi et dalam ayat ini atau di dalam ayat Lukas 17 ayat 32 ini sebetulnya adalah tanda tangan Bapa Yahweh yang dimeteraikan. Ini sama seperti halnya ketika saudara menandatangani surat perjanjian yang isinya berlembar-lembar. Kalau ada surat perjanjian yang isinya berlembar-lembar atau lebih dari satu lembar, yang pertama, saudara pasti akan diminta untuk membaca isi surat perjanjian itu. Halaman demi halaman saudara akan diminta membaca. Nanti setelah selesai membaca masing-masing halaman,
Di situ saudara biasanya akan diminta untuk apa? Menandatangani masing-masing lembaran surat perjanjian atau di paraf. Nah, kira-kira kata et seperti itu, saudara. Cuman bedanya dengan surat perjanjian, kalau surat perjanjian itu yang ditandatangani hanya per lembar, setiap lembar halaman surat perjanjiannya. Tapi kalau kata et di dalam kitab suci bahasa Ibrani, itu di dalam setiap rangkaian kalimat yang ada kata etnya, itu selalu ada di dalam rangkaian kalimat itu. Jadi tidak hanya dalam satu lembar halaman kitab suci bahasa Ibrani. Misalkan Kejadian 1 ayat 1 itu ada di halaman pertama. Jadi kata etnya tidak hanya ada di halaman pertama itu. Tapi di halaman pertama kitab suci bahasa Ibrani, di situ ada banyak kata et. Dan satu di antaranya yang bisa kita lihat, yang paling pertama kata et itu ada di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Yang dalam bahasa Ibrani ditulis Beresit bara Elohim et hasyamayim we et haaretz. Ada berapa kata et di situ? Ada 2 kata et. Jadi kira-kira kata et itu seperti itu, saudara. Dan kata et itu bukan kata biasa yang hanya untuk memenuhi kaidah tata bahasa Ibrani. Tapi et di situ itu sebetulnya tanda tangannya Bapak Yahweh untuk memeteraikan setiap apa yang diucapkan oleh Bapak Yahweh. Artinya betul-betul kalau aku mengatakan ini, itu artinya aku meneguhkan atau aku tegaskan bahwa apa yang aku katakan ini betul-betul akan terjadi. Jadi kira-kira seperti itu, saudara. Sampai peneguhannya itu diapain? Ditandatangani Bapak Yahweh. Dalam wujud apa tanda tangannya? Kata apa itu? Kata et. Jadi kira-kira kata et itu seperti itu, saudara. Kenapa disebut et itu tanda tangannya Bapak Yahweh? Karena kata et, seperti yang saya minta saudara membaca tadi, et itu ditulis dengan 2 huruf Ibrani apa? Alef dan tau. Sedangkan alef dan tau itu adalah jati dirinya Yesua. Jati dirinya Bapak Yahweh. Alef tau itu Bapak Yahweh dan Yesua. Maka Bapak Yahweh dan Yesus mengatakan apa? Akulah Alef Wetau. Yang kalau dalam bahasa Yunani, akulah Alfa dan Omega. Tapi kalau saudara melihat Alfa dan Omega, saudara tidak akan pernah menemukan kedalaman arti dari 2 kata ini. Tetapi ketika saudara lihat dari kata Alef Wetau, akulah Alef dan Tau, itu artinya sebetulnya ketika ada kata et di dalam setiap kalimat di dalam bahasa Ibrani, itu artinya Bapak Yahweh sedang mengatakan begini, aku Elohim yang awal dan yang akhir, itu mengatakan kepadamu. Ya, terus Yesua atau Bapak Yahweh ngomong seperti ini. Contohnya dia katakan, ingatlah istri Lot. Yesua mengatakan, artinya ketika Yesua mengatakan sikru et eset Lot atau ingatlah istri Lot, sebetulnya di sini Yesua sedang memperingatkan kita. Memperingatkannya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Jangan pernah atau jangan sekali-sekali kamu melakukan apa yang dilakukan oleh istrinya Lot menjelang waktu kedatanganku yang kedua kali, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena ketika kita melakukan apa yang dilakukan oleh istrinya Lot, yaitu yitmahmah atau menunda, atau kalau dalam ILT itu ditulis berlambat-lambat menyelamatkan diri. Ketika kita berlambat-lambat menyelamatkan diri atau menunda menyelamatkan diri, maka yang akan kita terima itu bukan keselamatan tapi kebinasaan. Gitu loh. Dan itu diteguhkan. Artinya kalau aku sudah ngomong begini, tak kasih tanda tangan. Sikru et eset Lot.
ingatlah istri Lot, kita disuruh melihat dulu. Istrinya Lot itu melakukan apa saja. Dan kalau kamu sampai melakukan apa yang dilakukan oleh istrinya Lot, perhatikan ya, ini sudah tak taken, sudah tak tanda tangani. Kamu melakukan yang akan kamu terima bukan keselamatan, tapi apa? Mati atau kebinasaan. Jadi kata Ed di sini, ini sebetulnya adalah sebuah warning atau peringatan. Dan Ed itu juga sebuah penegasan. Supaya kita yang hidup di waktu-waktu yang sudah sangat dekat dengan waktu kedatangan Yesua ini, jangan sampai kita itu meniru apa yang dilakukan oleh istrinya Lot. Dan tendensi atau penegasan ini artinya Yesua itu tidak main-main mengingatkan saudara dan saya bahwa kita itu bisa saja akan ada dalam masalah yang besar ketika kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh istrinya Lot. Nah, seringkali saudara, saya banyak melihat orang yang berpikir istrinya Lot sampai jadi tiang garam. Itu karena istrinya Lot apa? Menoleh ke belakang. Itu yang seringkali saya perhatikan di situ saudara. Orang ketika ditanya istrinya Lot kok jadi tiang garam itu kenapa? Ya karena istrinya Lot menoleh ke belakang. Nah tetapi sebetulnya masalahnya itu tidak sesederhana itu saudara. Yang dilakukan istrinya Lot itu tidak hanya menoleh ke belakang, tapi dia juga yitmahmah. Dia juga menunda menyelamatkan dirinya. Waktu itu kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, malaikat yang diutus Bapak Yahweh yang menyamar itu sudah memberitahu supaya Lot dan keluarganya itu segera keluar dari rumah mereka dan keluar juga dari kota tempat mereka tinggal. Tetapi kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-16, di situ saudara bisa melihat istrinya Lot itu justru yitmahmah. Dia justru menunda menyelamatkan dirinya. Dan saya katakan menunda itu lebih parah dari berlambat-lambat. Kalau berlambat-lambat itu sudah bergerak tapi pelan-pelan. Tidak satset gitu loh. Tidak gagih, tidak cepat-cepat. Itu kalau berlambat-lambat. Tapi kalau menunda, waktu dia mau ditolong, dia ngomong apa? Tunggu, nanti saja. Nah itu yang disebut dengan menunda. Tapi nek berlambat-lambat, dia sudah gerak. Neng gerak ora cepet-cepet gitu loh. Tapi dia pelan-pelan begini. Tengklemer gitu loh. Ya ndak cekat-cekat, ndak satset kalau bahasa sekarang itu. Itu kalau berlambat-lambat. Maka terjemahan ini sebetulnya kurang tepat. Karena yitmahmah itu lebih tepat kalau diterjemahkan dengan kata menunda. Kalau menunda, orang itu mau diselamatkan tapi dia ngomong apa? Tunggu, nanti dulu saja. Nah kira-kira seperti itu saudara. Jadi masalahnya itu sebetulnya tidak sesederhana itu. Istrinya Lot sampai jadi tiang garam itu bukan hanya karena dia menoleh ke belakang. Tapi karena Bapak Yahweh itu melihat dia yitmahmah atau dia menunda menyelamatkan diri. Dan saya rasa ini satu kebodohan besar. Kotanya mau dihancurkan, malah menunda menyelamatkan diri. Bodoh enggak kira-kira saudara? Bodoh. Ini sama seperti halnya dengan siapa? Ada orang naik kapal, kapalnya tenggelam, dia terapung-apung di tengah lautan, lalu datanglah sekoci penyelamat. Pada waktu regu penyelamat itu ngomong, ayo Pak naik supaya Bapak selamat, tidak tenggelam seperti kapalnya. Nah orang yang terapung-apung di lautan ini ngomong apa? Kosek, nanti dulu, aku meh renang sih. Ya tinggal nunggu waktunya dia dimakan ikan. Kan begitu saudara. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini satu kebodohan besar yang dilakukan oleh istrinya Lot. Kotanya mau dihancurkan,
tapi dia malah menunda menyelamatkan diri. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu-waktu ini berapa banyak pemimpin gereja yang bersikap seperti istrinya Lot, yang berlambat-lambat menunda membawa jemaatnya kepada kebenaran. Dunia sebentar lagi itu akan diserahkan kepada anti Hamasyah. Tapi anehnya sampai detik ini, sampai sekarang, juru selamat jemaatnya yang benar itu belum diketahui. Otomatis kalau belum diketahui, belum dikenal baik juga oleh jemaatnya. Dan otomatis kalau belum dikenal baik oleh jemaatnya, juru selamat yang benar yaitu Bapak Yahweh dan Yesua itu juga belum dimiliki oleh jemaatnya. Pemimpinnya sebetulnya ngerti juru selamat jemaatnya itu Bapak Yahweh dan Yesua. Pemimpin gerejanya sebetulnya ngerti dua nama ini memang nama Tuhan yang benar. Nama Tuhannya dan nama Tuhan jemaatnya. Pemimpin gerejanya sebetulnya ngerti. Tetapi tetap tidak diajarkan ke jemaatnya. Kalaupun diajarkan, saya perhatikan rata-rata masih ada celah toleransinya. Toleransinya ngomong apa? Ya enggak apa-apalah, kita pakai Allah dan Yesus juga. Kan Tuhan tahu isi hati kita. Nah itu celah toleransinya seringkali kan begitu. Tuhan tahu isi hati kita. Sebetulnya saudara-saudara sekalian, tidak tersampaikannya kebenaran, satu di antaranya itu karena kebiasaan menunda atau prinsip berlambat-lambat, alias prinsip tidak harus sekarang. Kalau bisa nanti, kenapa harus sekarang? Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Kan begitu. Dan tidak tersampaikannya kebenaran itu juga karena alasan-alasan klise lainnya. Apa alasan klisenya? Yang pertama biasanya apa? Tunggu waktunya Tuhan. Terus alasan klise lainnya apa? Kita mesti pelan-pelan, kan begitu. Kita harus bijaksana. Karena ada orang yang belum bisa menerima nama Yahweh dan Yesua. Sebetulnya saudara, alasan-alasan ini cuman ketakutannya pemimpin gereja yang dikemas dengan kata bijaksana. Ya sebetulnya ini cuman ketakutannya pemimpin gereja, tetapi dikemas pakai kata bijaksana. Karena kalau dikemas dengan kata bijaksana, di situ pemimpin gereja itu akan aman. Dia tidak akan dikejar oleh jemaatnya. Dan sebetulnya ini juga alasan dari pemimpin gereja yang dikemas dengan kata tunggu waktunya Tuhan. Dan kita mesti pelan-pelan. Ya, jangan cepat-cepat. Tetapi saya katakan waktunya Tuhan itu ya sekarang. Bukan nanti. Wong Yesua itu sudah ngomong apa di dalam kitab suci? Ladang tuayan itu sudah menguning. Dan apa? Siap untuk dituai. Kalau Yesua ngomongnya sudah siap untuk dituai, berarti waktunya menuai, waktunya menyampaikan kebenaran sekarang atau nanti? Ya sekarang. Nanti itu kan waktunya setan. Nanti itu waktunya setan. Setan kan sukanya begitu saudara. Kalau ada orang yang mau bertobat, orang itu mesti dibikin apa? Mikir 1000 kali. Gitu loh. Terus diomongnya apa? Sama setannya. Di pikirannya orang itu dikasih omongan-omongan apa? Nanti dulu aja. Jangan buru-buru. Dipikir dulu yang mateng-mateng. Coba kamu lihat. Kalau kamu terima Yahweh dan Yesua, kamu nanti jadi minoritas loh di dalam keluargamu. Kamu otomatis kalau menerima Bapak Yahweh dan Yesua, kamu tidak Natalan lagi loh 25 Desember. Coba perhatikan keluargamu itu masih Natalan semua. Dan setiap tanggal 25 Desember, keluarga besarmu itu kumpul
terus Natalan bareng. Tapi nanti kalau kamu sudah terima Bapak Yahweh, kamu tidak boleh loh Natalan 25 Desember lagi. Karena pengajarannya pengagung Yahweh itu, Natalan 25 Desember itu hari lahirnya Dewa Matahari, bukan hari lahirnya Yesua. Coba dipikir-pikir dulu. Berarti nanti kamu tidak bisa kumpul-kumpul sama keluargamu. Setan itu kan selalu tanamkan pikiran-pikiran seperti itu. Atau kalau orang disuruh diajak memperbarui baptisannya, biasanya ditaruh pikiran-pikiran apa saudara? Wong baptisanmu itu sudah baptisan yang pertama, lambok wis itu dijadikan baptisan yang terakhir, gitu loh. Ingat enggak kamu sama petuah pendetamu dulu? Ya pernah ada orang yang ngomong seperti itu saudara. Pokok aku akan pegang sampai mati kata pendetaku. Pendetaku ngomong, kamu sudah saya baptis, pegang ya baptisan ini sampai kamu mati. Sebetulnya maksud pendetanya itu bukan seperti itu. Yang dimaksud pegang ya baptisan ini sampai kamu mati, itu artinya bukan tidak boleh baptis lagi. Tapi jangan sampai kamu tinggalkan Tuhan, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti tidak boleh baptis lagi yang benar, dengan formula yang benar, bukan. Cuman orang ini gagal paham, salah paham. Dia salah terima petuah pendetanya yang dulu. Maka sampai matinya tetap tidak mau dibaptis pembaruan. Nah, terus setan tanamkan pikiran apa lagi kira-kira? Jangan, baptisan pertama itu juga harus jadi yang terakhir. Ngapain sih? Wong sama-sama dislulupke, sama-sama ditenggelamkan kok dadak dibaptis maneh itu kenapa? Lah itu yang seringkali ditanamkan setan begitu. Padahal kita mesti dibaptis pembaruan. Dan orang-orang yang ada di zamannya Yesua, saudara kalau membaca kitab suci, itu juga pernah dibaptis pembaruan semua. Mereka pada waktu itu dibaptis oleh Ruach Kodes. Tetapi zamannya Yohanan mereka dibaptis juga dalam nama siapa? Bapa Yahweh, Adonai Yesua dan Ruach Kodes. Bukankah itu baptis pembaruan? Terkecuali saudara ya, sekarang ini ada baptisan peneguhan katanya. Nah itu yang tidak perlu dilakukan. Karena sebetulnya baptisan peneguhan itu berangkat hanya dari rasa bencinya orang itu dengan KPI. Gitu loh. Ya saya sebut saja. Itu sebetulnya karangannya Pak Yosef Roy. Yang sebetulnya berangkat dari rasa bencinya dengan KPI. Kebenciannya dengan KPI. Maka orang-orang yang pernah dibaptis KPI, itu didoktrin ulang apa? Baptis peneguhan. Padahal di dalam kitab suci tidak ada. Baptisan peneguhan itu tidak ada. Yang ada hanya baptisan pembaruan. Artinya pokok sudah dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, Adonai Yesua dan Ruach Kodes. Karena saya mengatakan ini, itu karena saya pernah melihat satu komentar di YouTube-nya. Ketika orang itu ditanya, Pak Yosef Roy ini ditanya sama orang melalui komentar di videonya yang judulnya Tudung kalau tidak salah. Kalau tidak dihapus ya. Ditanya, Pak, Bapak ngata-ngatain Pak Lukas ular. Tapi Bapak dibaptis Pak Lukas. Berarti Bapak dibaptis ular dong. Begitu diomongin begitu, dibales dengan komentar, saya sudah lepaskan baptisan Lukas. Balasnya begitu komentarnya. Dari sini saudara bisa melihat, baptisan peneguhan itu sebetulnya berangkatnya dari kebenciannya dengan KPI, secara khusus dengan Pak Lukas, gitu loh. Itu tidak perlu dilakukan. Kalau saudara lakukan justru yang akan transfer spiritnya, itu saudara boleh buktikan. Transfer spiritnya pasti transfer spirit kebencian.
Jadi saya ingin memberitahu sekalian, baptisan peneguhan itu tidak perlu dilakukan. Dan boleh saudara buktikan, orang-orang yang mengikuti baptisan peneguhan pasti akan kena transfer spirit kebenciannya. Dan saya hanya akan memberitahu begini, segala sesuatu yang dimulai dengan kebencian itu tidak akan pernah happy ending. Tidak akan pernah berakhir baik. Dan tidak akan pernah berjalan dengan baik. Cara orang menarik orang lain dengan hasutan, dengan fitnah, dengan kebencian. Mungkin sekarang ini berhasil orang itu dihasut pakai fitnahan, pakai serangan bertubi-tubi. Tetapi buktikan apa yang saudara dengar pada pagi hari ini. Segala sesuatu yang dimulai dengan yang tidak baik, itu tidak akan pernah berjalan dengan baik juga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke firman Tuhan. Orang kalau mau bertobat, itu setan pasti tidak suka. Maka dia tanamkan pikiran macam-macam. Dikasih pikiran, nanti dulu saja. Dipikir baik-baik, jangan buru-buru. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya orang itu ketinggalan keselamatan gitu loh. Supaya orang itu, kan Bapak Yahweh sudah ngomong, ingatlah istri Lot, itu artinya jangan sampai kamu menunda menyelamatkan diri sama seperti istrinya Lot. Satu di antara yang bisa menyelamatkan dirimu itu apa? Yang pertama menerima Yahweh dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang kedua, perbarui baptisanmu. Karena formula baptisanmu yang lama itu tidak menyelamatkan engkau, gitu loh. Karena masih dalam nama berhala. Lah ini dibaptis dalam nama Tuhan atau Elohim yang benar, supaya kamu selamat. Tapi sama setan dikasih pikiran apa? Jangan. Baptisan pertamamu harus jadi baptisan yang terakhir juga. Ingat, petuah pendetamu dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuannya itu supaya orang tidak selamat ketika dikasih 1000 macam pikiran-pikiran yang akan mengganggu pikiran orang itu ketika dia mau dibawa masuk dalam kebenaran yang sepenuhnya. Dan kalau kita perhatikan, berapa banyak pemimpin gereja yang bersembunyi di balik kata bijaksana soal kebenaran Bapak Yahweh dan Yesua ini. Di sini saya cuma mau tanya sama Bapak dan Ibu pendeta selaku pemimpin gereja. Saudara yang seringkali bersembunyi di balik kata bijaksana soal kebenaran. Kenapa yang ditonjolkan itu selalu bijaksana di depan manusia, tapi bukan bijaksana di depan Tuhan? Pemimpin gerejanya ini sebetulnya pernah mikir atau tidak? Bagaimana kalau setelah pulang ibadah, di jalan jemaatnya kecelakaan, lalu mati dalam keadaan belum ngerti yang benar, belum mengerti kebenaran, belum ngerti kebenaran Bapak Yahweh dan Yesua, belum tahu juru selamatnya yang benar, Yahweh dan Yesua. Hanya gara-gara kebenarannya ditunda disampaikan oleh pemimpin gerejanya. Kira-kira saudara sebagai pendeta yang memegang tanggung jawab terhadap keselamatan jiwa jemaat-jemaat saudara, itu pernah mikir atau tidak kira-kira? Kalau saudara tidak sampaikan kebenaran juru selamat yang paling benar kepada jemaatmu, lalu pulang ibadah, jemaatmu mati di tengah jalan, dalam keadaan dia belum kenal kebenaran. Kira-kira bagaimana ini saudara? Kalau seperti ini, yang salah menurut saudara siapa? Jemaatnya mati, tapi belum ngerti kebenaran. Sing salah jemaatnya atau pemimpin gerejanya kira-kira? Pemimpinnya. Jemaatnya kasihan, karena pada saat dia mati dalam keadaan kurang pengetahuan seperti yang kitab Hosea 4 ayat 6 katakan. Pertanyaannya juga sekarang, yang akan menanggung dosa jemaatnya
Di pengadilannya Bapak Yahweh nanti kira-kira siapa? Pemimpin gerejanya. Pendetanya yang akan menanggung. Jadi melalui istri Lot yang pertama kita diberitahu. Menunda menerima keselamatan itu sangat membahayakan jiwa kita. Dan menunda menerima keselamatan konsekuensinya adalah mati dalam kebinasaan. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita renungkan juga dari istri Lot? Istri Lot tidak peduli dengan kerohaniannya. Kemana? Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian atau Beresit 19 ayat 1-3. Kemana istri Lot pada waktu Lot menyambut malaikat Yahweh? Saudara tahu istri Lot ada di mana? Istri Lot tidak ada bersama-sama dengan Lot. Padahal menyambut malaikat Yahweh itu sama dengan sedang menyambut apa ini? Keselamatan. Kok saya katakan menyambut malaikat Yahweh itu sama dengan menyambut keselamatan? Kenapa? Karena berita yang dibawa malaikat Bapak Yahweh itu sebetulnya berita keselamatan. Tapi istrinya Lot tidak peduli dengan keselamatannya. Dia tidak peduli dengan kerohaniannya. Coba kita baca bersama-sama. Beresit Kejadian 19 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Beresit atau Kejadian 19 ayat pertama, di situ dikatakan, dan kedua malaikat itu datang ke Sodom pada waktu petang. Dan Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan Lot melihat dan bangunlah dia untuk menyongsong mereka. Dan dia bersujud dengan mukanya ke tanah. Dan dia berkata, lihatlah sekarang tuanku. Aku mohon singgahlah ke rumah hambamu dan bermalamlah. Dan basuhlah kakimu. Lalu pagi-pagi tuan-tuan bangun dan melanjutkan perjalanan tuan-tuan. Tetapi mereka menjawab, tidak, karena kami akan bermalam di tanah lapang. Namun dia sangat mendesak mereka. Maka singgahlah mereka kepadanya dan masuk ke dalam rumahnya. Dan dia menghidangkan jamuan bagi mereka dan membakar roti tanpa ragi, lalu mereka makan. Kalau saudara perhatikan, ketika malaikat Yahweh itu disuruh menumpang singgah di rumahnya Lot, waktu itu mereka menjawab apa? Tidak, karena kami akan tidur di mana? Di tanah lapang. Pertanyaannya, kenapa kok tidurnya maunya di tanah lapang itu kenapa? Ada yang tahu? Karena mereka ngerti betul tempat ini, kota ini akan segera diapakan? Dihancurkan, gitu loh. Tempat ini akan segera dihancurkan, maka mereka disuruh tidur di rumahnya Lot itu tidak mau. Karena rumahnya Lot itu satu di antara rumah yang akan kena dampak kehancurannya saat itu, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita perhatikan tadi, istrinya Lot justru apa? Yitmahmah. Dia justru tunda menyelamatkan diri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari yang kedua ini saudara, saya tidak tahu siapa-siapa di antara saudara yang sampai sekarang ini tidak pernah membaca ayat-ayat Torah yang saya kirim setiap hari di grup saudara. Saya tidak tahu siapa-siapa di antara saudara yang tidak pernah lagi membaca ayat-ayat Torah. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau untuk hal kecil membaca ayat-ayat Torah saja, saudara di situ malas, sebetulnya saudara itu sama dengan istrinya Lot yang tidak peduli dengan kerohanian saudara sendiri. Ya. Kalau untuk hal kecil hanya membaca kitab suci saja saudara itu malas, apa yang saudara lakukan dengan malas saudara? Itu sebetulnya satu di antaranya sedang menunjukkan saudara itu sama seperti istrinya Lot yang tidak peduli dengan kerohanian saudara sendiri. Cobalah saudara miliki kepedulian dengan kerohanian saudara. Karena yang bisa bertanggung jawab dengan iman dan kerohanian saudara sendiri, itu ya saudara sendiri, bukan orang lain. Bacalah ayat-ayat Torah itu. Kenapa? Saya tekankan bacalah ayat-ayat Torah itu.
Karena dengan saudara membaca ayat-ayat Torah, di situ saudara akan muncul rasa cinta saudara itu kepada Torah. Karena apa? Di situ ketika saudara membaca ayat-ayat Torah, saudara akan membaca ayat-ayat yang akan menceritakan kedahsyatannya Bapak Yahweh. Satu di antaranya, saudara akan membaca ketika Bapak Yahweh itu dengan kedahsyatan kuasanya membelah lautan Suf hanya dengan angin yang dia buat berhembus semalam-malaman sampai lautan Suf itu bisa terbelah menjadi 12 belahan. Sehingga jumlah ribuan orang Israel yang harus menyeberang untuk menyelamatkan diri dari kejaran Firaun dan tentaranya. Waktu itu dengan mudah mereka menyeberang. Ibarat jalan tol, pintu gerbang tolnya itu ada 12. Sehingga mobil tidak perlu antri satu, panjang itu tidak perlu. Itu jumlahnya ribuan saudara. Orang Israelnya sendiri sudah ribuan, masih rombongan lain, rombongan saudagar kaya, pedagang-pedagang yang ikut keluar dari Mesir bersama orang-orang Israel. Karena mereka takut dijadikan penggantinya orang-orang Israel jadi budak sama Firaun. Mereka kan ikut keluar. Waktu itu jumlahnya sangat banyak. Kalau lautan Suf itu cuma disibakkan Bapak Yahweh satu, kurang. Disibakkan jadi 12. Begitu tersibak menjadi 12 sibaan. Saat itu jutaan orang Israel dan orang-orang yang ikut bersama orang-orang Israel itu bisa menyeberang dengan leluasa, dengan mudah dan cepat sampai ke seberang. Nah, kalau kita baca ayat-ayat Torah, di situ hati kita itu akan terpicu, ke-trigger untuk kita itu jadi cinta dengan Torah. Karena apa? Di situ hati kita akan diberitahu. Bukankah tidak ada Tuhan, tidak ada Elohim yang seperti Bapak Yahweh Elohim kita? Amin? Tidak ada. Tapi kalau saudara tidak pernah membaca, saudara mau dapat kekuatan dari mana? Maka jangan heran kalau saudara sedang berhadapan dengan satu masalah, saudara ngelokro, saudara lemes, seperti orang yang tidak punya pengharapan. Lawang baca Torah saja tidak mau. Tapi kalau saudara baca itu ayat-ayat Torah dan pas ketemu ayat-ayat yang menceritakan kehebatannya Bapak Yahweh, di situ saudara akan berpikir, kalau orang Israel saja ditolong, aku pasti juga ditolong. Amin. Orang Israel sama kita bedanya apa? Ada bedanya enggak? Enggak ada. Jangankan orang Israel, saya kerucutkan ke Elia. Elia itu sampai ditulis di dalam kitab suci. Dengan kata-kata apa? Untuk mendefinisikan Elia. Bapak Yahweh itu sampai ngomong apa? Supaya kita itu, jadi orang itu jangan gampang minderan. Gitu loh, jangan gampang putus asa. Elia itu sampai ditulis begini. Elia adalah orang yang sama alamiahnya dengan kita. Artinya sama alamiahnya dengan kita itu berarti Elia dengan kita sama atau tidak saudara? Dengan jemaat Keilat Mawar Syaron itu sama atau tidak? Sama. Tapi yang membuat doanya Elia itu didengar Tuhan apa? Dia percaya gitu loh. Tapi tidak hanya percaya, banyak hal yang Elia lakukan yang itu bikin Bapak Yahweh itu hatinya tergetar untuk memberkati doa-doanya Elia. Satu di antaranya apa? Elia itu model orang yang tidak tedeng aling-aling. Raja itu saja ditegur, ditunjuk mukanya begini saudara. Dia tahu raja itu salah, dia tegur. Nek ditegur cuman diomongi mending. Ditunjuk mukanya begini. Raja loh saudara. Itu ditunjuk mukanya ditegur sama Elia. Nah itu yang bikin hatinya Bapak Yahweh itu senang sama Elia. Artinya apa? Sebagai seorang nabi, dia tidak kalah wibawa dengan pejabat. Dan pendeta juga tidak boleh
kalah wibawa sama pejabat. Sama orang kaya juga tidak boleh kalah wibawa. Sekalipun seringkali yang terjadi apa? Ketika ada pejabat datang, munduk-munduk. Ketika ada orang kaya datang, munduk-munduk. Disetir orang kayanya, disetir pejabatnya, suruh khotbah ini itu manut. Ya enggak boleh yang model begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ akan muncul rasa cinta saudara itu kepada Torah. Dan ketika rasa cinta saudara itu sudah muncul kepada Torah, otomatis saudara itu akan dikasih apa? Hati yang mau menjadi pelaku Torah dengan sukacita. Gitu loh. Jadi fungsinya itu, saudara membaca. Tapi kalau saudara menganggap ayat-ayat, wah itu kan ayat sing cuman di copy paste, terus dicomot, di copy paste, ditaruh di grup. Lah kalau saya enggak copy paste, maksud saya bikin ayat sendiri. Nah ya toh, lah aku kan gawe ayat dewe. Ya enggak mungkin. Pada hari ini Nino berfirman. Maksud saya suruh bikin ayat begitu, saudara. Ya toh, kitab Nino, kitab Kimham Nino Andretti, maksud begitu. Kan ya enggak. Ya mesti kitabnya Bapak Yahweh, ayat-ayatnya tak comot, tak taruh di grup, bacano. Gitu loh, supaya saudara itu ke-trigger, terpicu untuk jadi orang yang mencintai Torah. Saudara buktikan dalam ibadah Sabat kita pekan yang lalu, saya sudah memberitahu kecintaan dan ketaatan kita kepada Torah itu tidak hanya mendatangkan keselamatan, tapi juga mendatangkan apa? Berkat yang besar. Ya. Saudara minta diberkati, tapi ora dadi pelaku Torah. Ya udah bisa. Bapak Yahweh berkati saya dengan kesehatan yang melimpah, tapi cangkeme celudak, mangane sembarangan. Ya ndak bisa disuruh diberkati kesehatan bagaimana? Gitu loh. Mulutmu saja geragas, semua kamu makan. Kamu berdoa minta diberkati kesehatan yang melimpah. Ya ambeien kowe. Ya toh. Asam urat. Kalau ndak ambeien asam urat terus apa maneh? Loro untu, sirah cekot-cekot. Ini kan jenenge komplikasi penyakit kere. Ya toh? Wis komplikasi penyakit kere sisan. Ora duwe duit. Wah, hawane ngelus bathuk. Nyaman ndak kira-kira hidup seperti itu, saudara? Tidak, ya toh? Pakai koyo, tulisannya apa? Cabe. Oh, nek koyo saya gambare Insinyur Soekarno Muhammad Hatta. Ya toh, Bung Hatta. Itu koyo saya. Nek koyomu kan koyo cabe sing panas. Oh ndak, kalau saya pusing template itu. Ya toh? Ndak bisa. Jadi saudara minta diberkati Bapak Yahweh dalam segala hal. Tapi saudara sendiri tidak jadi pelaku Torah, tidak bisa. Kemarin kita sudah diberitahu dengan jelas. Ketaatan kita dengan Torah itu tidak hanya membawa kita kepada keselamatan. Tetapi juga mendatangkan berkat yang luar biasa. Contohnya siapa? Abraham. Abraham itu kan taat. Waktu itu perintah, satu perintah singkat yang ditulis dengan kata leha, yang artinya go for yourself, pergilah untuk kebaikanmu. Itu kan satu perintah yang kalau secara mata manusia ki perintai Bapak Yahweh sandang saknyat iki. Perintah yang tanpa sebab, yang tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Karena tidak ngerti. Abraham disuruh keluar dari tanah kelahirannya Ur Kasdim, disuruh kemana setelah itu tidak ngerti. Masih belum tahu. Pokok metuno sik, gitu loh. Pokok keluar dulu dari Ur Kasdim, nanti aku akan pakai kamu dengan luar biasa. Dan saya tidak melihat kitab suci menulis Abraham protes sama perintahnya Bapak Yahweh. Bahkan Abraham tidak pernah tanya, ada apa Tuhan? Kenapa aku mesti keluar dari Ur Kasdim? Abraham tidak banyak cincong, tidak banyak tanya. Begitu Bapak Yahweh perintah dia keluar, dia langsung keluar begitu saja. Perhatikan kata perintah. Perintah
itu isinya dari apa? Torah. Jadi Abraham taat sama perintah pergi dari Ur Kasdim. Keluar dari Ur Kasdim itu berarti sama saja Abraham itu taat sama apa? Torah. Loh kan Torah zaman itu belum ada. Siapa bilang? Torah yang sebiktaf belum ada. Torah yang tertulis belum ada. Tapi saat itu Torahnya disebut Torah Sebal P. Torah Sebal P, P itu artinya mulut. Huruf P itu artinya maut atau mulut. Artinya Torah lisan, gitu loh. Kalau Sebiktaf, Torah Sebiktaf itu Torah tulisan yang ditulis oleh Mose yang jadi 5 kitab Mose itu. Kejadian sampai Ulangan itu Torah Sebiktaf, Torah tulisan. Tapi pada waktu Abraham diperintah keluar sama Bapak Yahweh dari Ur Kasdim, lalu ketika Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, itu Torahnya Torah apa tadi? Sebalpe, Torah lisan gitu loh. Perintah secara lisan, saudara-saudara sekalian. Sudah ada Torahnya, dan dari sini kita bisa membuktikan ketaatan kita kepada Torah itu tidak hanya mendatangkan keselamatan, tapi mendatangkan juga apa? Berkat yang besar. Bahkan saudara membuktikan sendiri. 3 agama besar itu mengakui berkatnya Abraham. Dan sejarah mencatat tidak ada berkat besar yang diterima oleh manusia manapun yang besarnya sama seperti berkat yang diterima oleh Abraham. Tidak ada. Kalau orang terima warisan katakanlah 1000 triliun sekalipun, masih lebih besar berkatnya Abraham. Kalau 1000 triliun masih bisa dihitung. Buktinya ada nominalnya berapa tadi? 1000 triliun. Kalau masih bisa disebut 1000 triliun berarti masih bisa dihitung atau tidak? Masih bisa, tapi Abraham suruh ngitung berkatnya bisa atau tidak? Karena berkatnya seperti apa? Pasir di langit dan, bintang di langit dan pasir di laut. Suruh ngitung satu-satu tidak bisa. Nek pasir tidak bisa ngitung wajar. Nek bintang gede saudara. Ya toh, kelihatan kecil karena jauh dari kita. Tapi nek dideketinan gede. Itu pun Abraham tidak bisa menghitungnya satu persatu. Berarti gedean mana? Orang yang terima warisan 1000 triliun apa berkatnya Abraham? Berkatnya Abraham. Ini sudah bukti. Kecintaan kita kepada Torah itu tidak hanya mendatangkan keselamatan, tapi juga berkat yang besar. Tidak usah saudara pedulikan. Orang-orang yang tidak mau melakukan Torah, itu tidak usah saudara pedulikan. Ya, pikirkan keselamatan saudara sendiri. Satu di antaranya yang bisa menyelamatkan kita itu dengan kita jadi pelaku Torah. Saudara tidak usah pedulikan orang-orang yang tidak mau jadi pelaku Torah. Tapi yang harus kita pedulikan itu Bapak Yahweh yang bikin Torah. Yang mau setiap Torah atau perintah yang dia bikin itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang mesti kita pedulikan. Orang yang tidak mau taat Torah, ya silakan. Ya nanti terima sendiri akibatnya. Wong Bapak Yahweh itu bikin makanan-makanan itu, bikin ciptakan binatang-binatang yang boleh kita makan dan tidak boleh kita makan. Itu ada maksudnya. Kenapa yang ini tidak boleh dimakan, yang ini boleh dimakan? Cuman memang kalau kita melihat binatang-binatang itu bukan dari pola akar iman kita tidak akan pernah ngerti. Kenapa? Contohnya saya ambil contoh babi. Kenapa sebetulnya babi itu tidak boleh dimakan? Kalau secara medis dibuktikan yang pertama begini. Larva cacing pita babi itu sangat kuat. Dan larva cacing pita babi itu tidak bisa mati kalau daging babi itu dimasak pakai api kecil. Seringkali kan babi itu masaknya model apa? Ungkep. Ungkep itu apinya kecil atau besar?
Apinya kecil, kalau apinya besar gosong. Nah, api kecil yang dipakai untuk ngungkep daging babi ini tidak mampu membunuh larva cacing pita. Begitu dimakan orang, larva cacing pitanya berkembang biak di dalam tubuhnya orang yang makan. Maka pernah kejadian ada orang badannya gatal-gatal sekujur tubuhnya dari kepala sampai jentik digaruk, jentik sikil digaruk, tapi tidak sembuh. Dibeliin CTM, obat gatal-gatal. Ya ndak mari. Dibawa ke dokter dikasih obat, ya ndak sembuh. Akhirnya di ronsen. Begitu di ronsen kelihatan semua. Entah ronsen atau MRI itu, saya lupa. Kelihatan semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cacing itu pating keluget. Maka dia kedik terus, gatal terus gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara medis itu juga dibuktikan preputiumnya babi, kantong kencingnya babi itu gampang pecah gitu loh. Nah, begitu kantong kencingnya itu gampang pecah, otomatis kencingnya itu akan apa? Merembes ke dagingnya. Maka kalau saudara beli daging babi, baunya apa? Pesing. Karena apa? Karena preputiumnya babi itu gampang pecah. Nah, itu kan kotor. Nah, bayangkan merembes ke daging, saudara beli, saudara makan. Ya mangan uyuh. Kan begitu berarti. Ya kan? Bayangkan kencing babi saudara makan. Itu kalau secara medis. Tetapi kalau secara pola akar iman kita, kita diberitahu kenapa babi itu tidak boleh dimakan. Ternyata babi itu diciptakan Bapak Yahweh untuk ada istilahnya di sektor dalam tanda kutip recycle, sektor daur ulang. Di China, saudara, saya sering ya sampaikan di tempat ini, di China, setiap pagi babi-babi yang ada di peternakan itu akan diangkut naik truk, dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir atau tempat sampah, kalau di sini di Jatibarang itu. Nah, TPA-nya itu akan dipetak-petak, di kotak-kotak begitu loh. Hari ini babi yang dibawa itu akan makan di petak ini. Ditunggu dari pagi sampai siang. Nanti begitu sudah siang, babinya itu diangkut naik truk lagi dikembalikan ke peternakan babi. Pertanyaannya tujuannya apa? Babi ditaruh di TPA. Ini untuk istilahnya hubungan simbiosis mutualisme. Hubungan saling menguntungkan. Karena kalau pemerintah China bayar orang untuk milih mana sampah yang bisa didaur ulang dan sampah makanan yang sudah tidak bisa didaur ulang, kosnya banyak, biayanya banyak. Maka yang dipakai apa? Babi. Babi akan makan apa? Makanan. Bangkai tikus, bangkai apa saja, pokok yang bau makanan dimakan sama babi. Nah, yang kayak kerdus, beling kan tidak bisa dimakan. Mesti kan ditinggal sama babinya. Nah, yang ditinggal sama babi itu, pemerintah Cinanya enak. Tinggal yang ditinggal babi, yang tidak dimakan, berarti yang tidak dimakan sama babi ini, inilah barang-barang yang bisa didaur ulang. Tinggal itu dikeruk, dimasukkan ke alat daur ulang. Selesai. Tapi kalau bayar orang milih, mana yang makanan, mana yang popok isinya nya bayi, terus yang isinya beling, kaca, kardus, lama, plastik lama, gitu loh, dan biayanya banyak. Tapi simbiosis mutualisme. Babinya dapat makan, yang punya peternakan enak, tidak perlu kasih makan banyak-banyak, cuma ngasih makan dari apa? Yang sore hari. Karena yang siangnya, pagi sampai siang sudah dapat makan dari mana tadi? Dari sampah. Gitu loh. Nah, coba saudara bayangkan. Setelah babi itu makan sampah, dagingnya saudara potong terus saudara makan. Ada orang yang pernah mengatakan begini kepada saya. Kan saya makannya babi dari peternakan. Oke, saya mau tanya. Memangnya babi ini mbok tunggoni 24 jam mbok pentelengi mbok? Saya tanya begitu. Pas babinya mencret, dimakan lagi, kamu lihat enggak? Loh ya enggak mungkin. Benar enggak mungkin? Tak tunjukkan video. Ada satu video, itu sudah saya upload di YouTube saya yang judulnya, Makanan Kosher Haruskah Kita Taat?
babi itu. Benar-benar. Dia sama temannya gitu di satu kandang yang kecil. Temannya yang depan beol, yang belakang makan beolnya. Beol plus kencing, dimakan itu beolnya sampai kepret kabeh lho. Bayangkan. Bayangkan setelah itu saudara potong dagingnya, saudara makan. Ya. Kira-kira apa yang saudara makan? Ya memang sehat. Mungkin. Sari-sari. Sari alami itu. Ya kalau mau makan saja, kalau saya moh. Karena saya dulu itu pemakan babi. Gitu loh. Ya losyoba di mana pasar Johar itu langganan saya itu. Losembak babi panggang Johar itu menurut saya yang paling enak. Itu langganan saya. Tapi sudah saya tinggal begitu saya harus taat kepada Torah. Dulu ibu saya itu, nek babi kan sudah ngerti ya, ngerinya babi seperti apa. Ibu saya itu suka masak, oseng-oseng lombok ijo pindang. Wah itu dulu kesenangan saya saudara, enak. Apalagi lo pindangnya yang kecil-kecil sedang itu, bukan yang besar. Wah saya mesti makannya banyak, itu oseng-oseng lombok ijo pindang itu. Tapi begitu sekarang kita harus makan ikan yang bersisik, sedangkan pindang itu sudah tidak bersisik, ya saya tidak makan lagi. Saya pergi ke rumah makan manapun ada pindang, wah enak ini gitu. Tapi goodbye pindang, sudah tidak boleh lagi saudara. Saya mesti taat. Karena saya cuma percaya ketaatan saya kepada Torah itu tidak hanya mendatangkan keselamatan untuk saya, tapi akan mendatangkan berkat juga untuk saya. Dalam hal ini berkat yang akan saya terima apa? Kesehatan. Ya, saudara, ikuti Torah, saudara lakukan Torah. Berkat besar menanti kehidupan saudara. Jadi yang kedua melalui istrinya Lot kita diberitahu. Coba saudara pedulilah dengan kehidupan kerohanian saudara. Mulai dari hal yang sepertinya menurut mata kita itu sepele. Membaca ayat-ayat Torah. Karena dengan saudara membaca, hati saudara itu akan ke-trigger, terpicu untuk mencintai Torah. Dan otomatis kalau saudara sudah mencintai, saudara akan digerakkan untuk jadi pelaku Torah. Kemudian yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari istrinya Lot. Istrinya Lot, dia tidak peka dengan situasi yang sangat mendesak. Dan dia menoleh ke belakang. Padahal yang dia toleh, yang dia lihat di belakang itu cuma apa? Kota yang sedang dihancurkan Bapak Yahweh, saudara-saudara sekalian. Coba kita baca yuk. Beresit atau Kejadian 19 yang tadi, lanjut ke ayat 12 sampai 16 dan ayat 26-nya. 19 ayat 12 di situ dikatakan, dan orang-orang itu berkata kepada Lot, siapakah yang masih ada di sini bersamamu? Bawalah keluar dari tempat ini, anak-anak lelakimu dan menantu lelakimu dan anak-anak perempuanmu. Dan siapa saja kaum keluargamu yang ada di kota ini. Sebab kami akan membinasakan tempat ini karena keluh kesah tentang mereka sangat besar di hadapan Yahweh. Dan Yahweh telah mengutus kami untuk membinasakannya. Dan keluarlah Lot untuk berbicara kepada menantu-menantu lelakinya yang mengambil anak-anak perempuannya. Dan dia berkata, bangunlah, keluarlah dari tempat ini karena Yahweh akan membinasakan kota ini. Tetapi dia tampaknya seperti seorang yang sedang berkelakar dengan menantu-menantu lelakinya. Dan ketika fajar menyingsing, maka malaikat-malaikat itu mendesak Lot dengan mengatakan, bangunlah, ajaklah istrimu dan kedua anak perempuanmu yang ada di sini, supaya kamu jangan dibinasakan bersama penghukuman kota ini. Dan dia berlambat-lambat atau yitmahmah, dan orang-orang itu memegang tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anak perempuannya karena Yahweh berbelas kasihan kepadanya, dan mereka membawanya keluar dan melepaskannya di luar kota itu. Ayat 26, dan istrinya menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Waktu itu saudara, keadaan keluarganya Lot itu bisa kita prediksi, bisa kita lihat melalui ayat-ayat yang kita baca. Keadaannya itu bukan keadaan yang biasa.
Tetapi keadaannya saat itu sangat genting. Dan ketika malaikat Bapak Yahweh itu melihat Lot dan keluarganya diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang Sodom wa Amorah atau orang-orang Sodom dan Gomora. Waktu itu malaikat Bapak Yahweh itu langsung suruh Lot dan keluarganya mengevakuasi diri mereka keluar dari rumahnya dan keluar dari kotanya. Tetapi pada waktu itu saudara, istrinya Lot itu bukannya cepat-cepat menyelamatkan diri, tapi malah apa tadi? Males-malesan, malah berlambat-lambat, malah menunda. Sampai-sampai kalau kita membaca ayat yang ke-16 tadi, malaikat Yahweh itu sampai narik tangannya istrinya Lot dan disuruh cepat-cepat pergi dari rumah. Nah dari sini saudara, kita bisa melihat istrinya Lot itu tidak peka dengan situasi yang mendesak. Dan seperti inilah saya katakan orang kalau tidak punya kepekaan roh. Nyawanya terancam, keselamatannya terancam, tapi tidak segera menyelamatkan diri. Nyawanya terancam, keselamatannya terancam otomatis, tetapi dia tidak segera menyelamatkan diri. Dan di sini saya sudah memberitahu, kenapa kita itu mesti punya kepekaan roh. Kira-kira kenapa? Ya supaya kita tidak kepekaan roh, gitu loh. Kita mesti punya kepekaan roh itu supaya tidak kepekaan roh, tidak pekok, gitu loh saudara. Pekok itu apa artinya? Pekok itu bodoh, artinya supaya jangan kita itu dibodohi setan. Ya, jangan sampai karena kita tidak punya kepekaan roh, kita jadi dibodohi setan. Saya rasa sudah cukup kita dibodohi setan dulu soal juru selamat yang salah kaprah, yang berpuluh-puluh tahun kita sembah dan ternyata itu salah. Saya rasa itu sudah cukup. Dengan kata lain saya sedang memberitahu, saya rasa sudah cukup pekoknya kita. Ya, bodohnya kita dibodohi setan. Soal siapa? Pribadi juru selamat yang salah, yang dulu kita sembah. Nah, sekarang kita jangan pekok terus. Kita jangan bodoh terus, maka kita mesti punya apa tadi? Kepekaan roh, gitu loh. Tujuannya punya kepekaan roh itu gampang mikirnya, supaya tidak punya kepekoan roh. Supaya kita tidak pekok, tidak bodoh gitu loh saudara. Ya, karena sudah berpuluh-puluh tahun dulu kita dibodohi setan. Janganlah kita mau dibodohi lagi sama setan. Dan berkaitan dengan istri Lot yang tidak peka dengan situasi yang mendesak pada waktu itu saudara. Waktu-waktu ini di mana kita sedang menunggu kedatangan Yesus sekarang ini. Sekarang ini juga adalah waktu yang mendesak. Hanya tinggal sedikit waktu lagi yang bisa kita pakai untuk kita memperbaiki kualitas emunah atau iman. Dan tinggal sedikit waktu lagi yang bisa kita pakai untuk kita memperbaiki ini. Ahafat harisonah atau kasih yang pertama atau cinta mula-mula kita kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Ingat, di dalam kitab Gilyana, Yesua itu ngomong dan menegaskan dengan keras. Kalau kamu tidak kembali kepada kasihmu yang pertama, yang disebut dengan ahafat harisonah ini, aku akan menyingkirkan apa ini? Pelitamu. Yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Aku akan menyingkirkan menorah teha. Menorah teha itu artinya menorahmu. Sedangkan di dalam menorah, di menorah ini, di sini ada apa nantinya? Kalau ini dinyalakan. Ada apinya. Api itu simbol apa? Kehidupan. Gitu loh. Artinya roh kehidupan, rohnya Bapak Yahweh yang membawa kehidupan, itu akan disingkirkan dari kehidupan kita. Nah orang kalau sudah tidak ada roh kehidupannya jadinya apa? Ya tinggal nunggu. Sompret saudara, tinggal nunggu waktu, mati, binasa, gitu loh. Hanya gara-gara kehilangan apa?
ahavat harisonah. Kasih yang pertama atau cinta mula-mula. Sebetulnya kalau kita renungkan, kalau kita melihat dari kisahnya istri Lot ini, yang ditoleh sama istrinya Lot ketika menoleh ke belakang itu sebetulnya cuma apa sih saudara? Sing ditoleh sama istrinya Lot itu kan cuma harta benda. Betul enggak? Yang ditoleh di belakang itu cuma harta benda gitu loh. Yang ditoleh oleh istrinya Lot dilihat ke belakang itu cuma apa? Kekayaan dan semua kenyamanan yang ada di kotanya. Kalau saudara perhatikan ketika Abraham suruh saudaranya Lot itu milih. Waktu itu Abraham bukan tidak tahu kalau wilayah Sodom Amorah atau Sodom Gomora itu sangat subur. Karena di sekelilingnya itu dekat dengan lembah Yordan. Yang airnya itu membual-bual, mengalir deras. Tanahnya subur. Begitu Lot melihat pakai mata jasmaninya, wah ini nih, subur ini. Wes, aku milih gini. Abraham cuma ngomong apa? Go ahead, silakan. Kamu tinggal di situ. Abraham tinggalnya di daerah mana? Daerah yang tidak seperti yang ditinggali Lot. Yang secara mata manusia daerah itu gersang, tandus. Tapi daerah itu aman atau tidak? Aman. Buktinya yang dihancurkan Bapak Yahweh di mana? Di Sodom wa Amorah atau Sodom Gomora. Gitu loh. Jadi sebetulnya kalau kita renungkan, yang ditoleh, yang dilihat sama istrinya Lot itu cuman harta bendanya. Cuman kekayaannya dan kenyamanannya yang dia dapat di lembah Yordan. Tetapi kalau kita perhatikan begitu Sodom Gomora dan lembah Yordan itu dihancurkan Bapak Yahweh. Rupanya istrinya Lot tidak bisa merelakan semuanya itu. Dan hatinya yang tidak bisa merelakan harta bendanya. Itulah yang memaksa matanya menoleh ke belakang. Berapa banyak di antara kita yang seperti ini, saudara? Yesus juga menggambarkan melalui seorang pemuda kaya. Begitu pemuda kaya itu tanya, syaratnya apa guru? Kalau aku mau ikut kamu. Yesus jawab apa? Jualah hartamu dan ikutlah aku. Di situ rupanya pemuda kaya ini tidak memahami kata-kata Yesus. Gitu loh. Dia menganggapnya disuruh jual dol kabeh. Bukan. Artinya jual, pakailah hartamu itu untuk kemuliaanku. Gitu loh. Bukan terus dijual kabeh, ndak punya apa-apa, lalu suruh pelayanan tok. Bukan seperti itu. Tapi apapun yang kita miliki, pakailah itu juga untuk kemuliaannya Bapak Yahweh. Kenapa sih Yesua ngomong seperti itu? Sebetulnya di situ Yesua itu sedang memberitahu satu hal yang penting. Yesua itu sedang memberitahu karena di dunia ini tidak ada satupun yang kekal. Termasuk kekayaan kita tidak kekal, gitu loh. Jabatan kita juga tidak kekal. Maka kalau saudara jadi pejabat, jangan sombong. Karena Yesus memberitahu sebetulnya di dunia ini tidak ada yang kekal. Jadi jangan dipertahankan, jual itu. Sebetulnya arti kata-kata jualah semua, itu pakailah untuk kemuliaanku juga. Gitu loh saudara. Jadi kalau kita perhatikan begitu Sodom Gomora dan lembah Yordan itu diluluh lantakkan Bapak Yahweh. Pakai hujan api belerang. Rupanya saat itu istrinya Lot tidak bisa merelakan semuanya itu. Hatinya itu tidak bisa merelakan. Maka dia ngomong apa? Tunggu, nanti dulu. Sing liyane kono wis mangkat dhisik istilahnya. Saya nanti dulu. Waduh kae, emasku 20 kilo ning ngone ngisor bantal. Piye kae? Ya toh. Waduh mobilku piye kae? Waduh rumahku gimana kae? Aku bangunnya tekuk ringkel. Waduh. Tapi di situ kita bisa melihat istrinya Lot merelakan tidak saudara?
untuk keselamatan saja dia tidak bisa merelakan. Ya toh? Padahal dia ngerti, nek sudah dikirim api belerang, saudara ngerti, kalau api tok padamnya itu masih bisa cepat. Yang jadi masalah yang dikirim Bapak Yahweh dari surga itu apa? Belerang. Gitu loh, api belerang itu nyalanya awet. Sekalipun kelihatan sudah tidak ada apinya sing bulat-bulat, tapi baranya belerang itu masih awet. Dan itu akan terus membakar habis sampai tidak tersisa. Dan kita bisa melihat ketika hatinya tidak bisa merelakan kekayaan dan harta bendanya. Hatinya terpaut kepada harta bendanya. Hatinya yang tidak bisa merelakan, itulah yang membuat matanya menoleh ke belakang. Dan ketika dia menoleh ke belakang, bukan keselamatan yang dia terima, tapi dia jadi patung, justru jadi tiang garam, saudara-saudara sekalian. Di sini, satu pesan penting yang terakhir yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Hati-hatilah terus-terusan menoleh ke belakang. Hati-hatilah melihat semua kenyamanan yang mungkin dulu pernah menghampiri kehidupan kita, tetapi sekarang mungkin sudah tidak menghampiri lagi, atau tidak ada di dalam kehidupan kita lagi. Barangkali seperti itu. Atau sebaliknya, hati-hati terus-terusan meratapi kegagalan-kegagalan di masa lalu. Itu juga berbahaya. Hati-hatilah mengingat-ingat terus perlakuan orang yang menyakiti hati kita. Dan meratapi terus kepergian orang-orang yang kita kasihi. Sebetulnya itu semua adalah strateginya setan untuk membuat anak-anak Tuhan atau anak-anak Bapak Yahweh tidak fokus dengan keselamatan yang ada di depannya. Nah, ini yang kita mesti ngerti, saudara. Karena saya perhatikan belum lama ini, hari Rison minggu yang lalu, saya bersama Pak Lilik. Itu kan ceritanya mau mancing ke Purwodadi. Tapi sebelum kami pergi, kami pelayanan dulu. Kami layani seseorang. Orang ini dari ceritanya, dia sangat kepahitan dengan keluarganya. Ketika dia sekarang hidup sebatang kara, tidak ada keluarganya yang hidup di sebelahnya. Ketika dia membutuhkan keluarganya, dia merasa keluarganya itu tidak pernah ada untuk dia. Tetapi selalu orang lain yang membantu. Selalu orang lain yang ada untuk dirinya. Nah, di situ dia mulai meratapi. Kok anakku, keluargaku, menantuku, saudara-saudaraku kok seperti ini ya? Sama aku kok enggak pinter. Justru kok yang pinter itu malah orang lain. Yang bukan satu darah, tapi sama aku justru perhatian. Nah, di situ dia mulai, saya perhatikan meratapi dan terus meratapi. Di sini saya akan memberitahu saudara, kalau saudara seperti yang dilakukan oleh orang yang saya ceritakan ini sangat berbahaya. Mengingat-ingat terus perlakuan orang yang menyakiti kita dulu, itu sangat berbahaya. Karena ini akan men-trigger atau memicu yang namanya apa? Dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata marah. Marah. Tetapi marah di sini ini bukan bahasa Indonesia untuk mendefinisikan luapan emosional seseorang, itu bukan. Marah itu dalam bahasa Ibrani artinya kepahitan. Ini bahaya, saudara. Saudara ingat-ingat terus orang yang menyakiti saudara dulu. Wah, itu bahaya. Itu bisa menciptakan yang namanya kepahitan. Dan perhatikan baik-baik. Berapa banyak penyakit yang muncul di tubuhnya seseorang hanya gara-gara orang itu kepahitan dengan seseorang dan tidak bisa mengampuni. Banyak, saudara. Dulu orang-orang daerah Pati, Juwana, Banyutowo, itu banyak yang datang ke sini. Ya, banyak yang datang ke sini, saudara. Datang ke sini minta didoakan. Karena apa? Mereka kan langganannya kalau daerah Pati, Juwana, Banyutowo itu Margorejo apa itu? Langganannya kan Rumah Sakit Karyadi itu.
Mereka kesini karena setelah pulang dari Karyadi, divonis kanker stadium 3 paling kecil, paling besar stadium tertingginya kanker. Ditanya, lah kamu dulu pola hidupmu seperti apa? Loh ya saya menjalankan pola hidup yang sehat Pak. Lah nek sehat kok iso kaya ngene kena kanker begini? Mesti makanmu kotor, tidak bersih atau bagaimana? Tidak menjaga pola hidup yang sehat. Enggak Pak. Lalu setelah dikonseling, saudara ngerti? Setelah dikonseling ditanya, ternyata penyebab kankernya itu cuman kepahitan. Gitu loh. Perasaan pahit dengan seseorang. Macam-macam. Ada yang pernah datang kepahitan itu gara-gara mau diperkosa sama majelis. Itu juga ada. Nah, terkadang saya mikir majelis ini sajane wakil pendeta. Tapi di sini majelis itu jadi manusia jelmaan iblis, nek tak pikir iki. Iya toh? Padahal nek sing dicaplok, diperkaos itu wayu ngono. Lho ki istilahnya kucing deloke mlengos kok. Gitu loh. Lah itu ngapain gitu loh. Wah itu benar loh saudara. Banyak di antara mereka yang datang. Bahkan ada pendeta dan majelis yang juga datang. Minta didoakan itu karena dia sakit dan sakitnya itu hanya dari kepahitan. Loh kok bisa menyimpulkan dari kepahitan? Buktinya apa? Ya karena setelah didoakan, diajak pemberesan bisa mengampuni, sakitnya sembuh. Gitu loh. Sakitnya sembuh. Apapun itu sakitnya sembuh. Bisa mengampuni kepahitan dengan suaminya, dengan istrinya. Ada yang lucu kepahitan. Dia pulang ke rumah, ngerti-ngerti di kamar suaminya sudah sama perempuan lain. Sudah di dalam kamar. Gitu loh, dakonan. Ngamuk. Wala sejak saat itu saya tidak akan pernah memaafkan suami saya. Ya sudah, itu hak ibu. Tapi ibu mau sembuh atau tidak? Ditanya begitu. Kalau ibu mau sembuh, ya ibu harus mengampuni suami ibu. Wah nangis saudara, di sini nangis geru-geru. Ya maklum ya, karena disakiti seperti itu, siapa yang bisa langsung membalik telapak tangannya, langsung mengampuni? Pasti tidak bisa. Butuh proses dan ketika proses itu berlangsung, dia nangis geru-geru. Dia teriak-teriak di tempat ini saudara. Dia nangis gulung koming begitu. Kita biarkan, ya orang tua saya biarkan sampai reda nangisnya, sampai benar-benar lega. Di situ dia ngomong, baik Pak, saya bisa mengampuni suami saya. Oke. Sekalipun katakanlah Tuhan mungkin izinkan ibu tidak sembuh, masih tetap mengampuni atau tidak? Atau tidak? Saya akan tetap mengampuni. Oke. Pengampunan ibu yang akan menyembuhkan ibu. Sembuh saudara. Banyak saudara-saudara sekalian. Jadi dari sini kita ngerti. Ini hati-hati. Kita ingat-ingat terus perlakuan orang yang pernah menyakiti kita dulu. Itu sangat membahayakan. Sangat berbahaya. Dan saya perhatikan masih banyak orang-orang percaya yang pikirannya itu berkutat di sini. Berkutat di hal-hal yang tidak penting ini. Yang terus menoleh ke belakang. Yang pertama melihat, wah aku dulu itu uripku enak loh. Nyaman loh. Tapi saiki aku kok rekoso ya. Omongan seperti ini hati-hati saudara, bahaya. Ini bahaya. Sekalipun faktanya seperti itu, tapi mulut itu mesti dijaga, hati-hati. Itu bisa bikin rekoso beneran. Gitu loh, bisa bikin rekoso beneran. Bahaya itu. Nah atau sebaliknya, meratapi terus kegagalan-kegagalan di masa lalu. Dan meratapi terus kepergian orang-orang yang kita kasih. Di tempat ini pernah ada orang yang sudah tidak mau lagi ibadah di sini, karena dia tidak mau melihat ke arah keyboard ini. Karena kalau saya melihat ke arah keyboard ini, saya jadi ingat dengan anak saya. Saya sebut orang ini tidak bisa move on. Gitu loh. Tidak bisa move on. Dia tidak bisa
meninggalkan masa lalunya. Bukankah anaknya sekarang, kalau pelayanan di sini di tempatnya Bapak Yahweh itu berarti sekarang kan ada di Firdausnya Bapak Yahweh, sebetulnya enak atau tidak anaknya? Enak. Yang justru harus dipikirkan itu ya orang tuanya. Nek anaknya sudah enak, di mana? Firdausnya Bapak Yahweh. Tapi orang tuanya masalahnya bisa atau tidak mempertahankan imannya sampai mati seperti anaknya mempertahankan imannya di dalam Bapak Yahweh. Begitu loh. Pertanyaannya itu. Jadi yang tidak enak itu sebetulnya orang tuanya. Dan ini hati-hati, meratapi terus kepergian orang yang kita kasihi, itu sangat berbahaya, saudara-saudara sekalian. Karena itu semua ternyata apa ini kita baca? Strateginya setan untuk membuat apa? Anak-anak Bapak Yahweh itu tidak fokus dengan keselamatan yang ada di depan. Saya perhatikan masih banyak orang-orang percaya yang pikirannya berkutat di sini, meratapi yang dulu-dulu. Padahal Yesus sebentar lagi sudah mau datang. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan masa lalu kita, saudara. Tapi kedatangan Yesus yang kedua kali itu masa yang akan datang dari pikiran kita. Kedatangan Yesus yang kedua kali namanya saja yang kedua kali. Yang kedua kali itu bukan masa lalu kita. Tapi yang kedua kali itu masa yang akan datang dari pikiran kita. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali, waktunya itu ada di depan kita. Ada di depan kita ini loh, bukan di belakang kita. Ya, bukan di masa lalu kita. Tetapi berapa banyak orang-orang percaya bukan memikirkan keselamatan, tapi pikirannya masih berkutat di masa lalunya dan berkutat dengan sakit hatinya. Di sini saudara, melalui akibat yang diterima oleh istrinya Lot, hal ini memberi satu pelajaran penting untuk kita. Bahwa menyambut yang baru yang akan datang dari Bapak Yahweh, itu jauh lebih baik ketimbang terus-terusan melihat yang lama yang sudah berlalu. Amin. Melihat yang baru yang akan datang dari Bapak Yahweh itu jauh lebih baik ketimbang kita melihat yang sudah-sudah. Ya, saya sangat sayangkan sebetulnya tidak beribadah hanya gara-gara tidak mau melihat posisi keyboard ini. Gitu loh, karena teringat dengan anaknya. Mari kita baca sama-sama saudara ya, supaya ini akan terus mengingatkan kita. Barangkali ada di antara kita yang hadir pada pagi hari ini, yang mungkin sampai sekarang ini masih ada di antara kita yang masih suka melihat yang dulu-dulu. Masa lalu kita. Ketahuilah bahwa itu tidak ada gunanya. Tetapi mari kita baca bersama-sama. Alef Bet Gimel. Bahwa menyambut yang baru yang akan datang dari Bapak Yahweh. Itu jauh lebih baik daripada terus-terusan melihat yang lama yang sudah berlalu. Saudara amini? Haleluya. Bapak Yahweh sudah ngomong apa? Rancanganku untuk masa depanmu itu bukan rancangan kecelakaan. Tapi aku merancangkan damai sejahtera dan kesuksesan besar. Amin. Itulah rancangan Bapak Yahweh. Nah itu yang mesti kita lihat. Jangan kita lihat yang dulu-dulu terus saudara. Percuma, tidak ada artinya. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali, sekali lagi perhatikan baik-baik. Itu ada di masa depan dari pikiran kita. Bukan di belakang. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Kita tunduk di dalam doa, kita akhiri firman pada pagi hari ini.